Bak kau 16 tu kan? 16. Okay. 12. 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi wa amdana bi surar wa nadfi darana min awlan. Ilhi ridha illa ta'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Nawaina ta'ala wa ta'lim wa nafa wal intifa li pada wal istifadah wal muzakara wa tazkira wal hasanat wa masaki wa kitabil sunnah rasulillah wa al-fatihah li ridha illa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ajma'in wa sallallahu alaihi Allah ila syai'in wa summa ila Abdullah Muhammad rasulullah astaghfirullah wa summa ila Syekh sallallahu wa summa ila Syekh Mustafa wa summa ila Nabiyina Sulaiman. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Al-Babu Sadisu Asara, bab yang ke-16 fi fadilatiz zakah, fi fadilatiz zakati, keutamaan zakat. Ya, bahwa zakat ini adalah wahia dalilun ala imani fa'idiha. Zakat ini sebagai dalil atas iman, menunjukkan bukti iman seseorang yang berzakat. Itu zakat. Kenapa? Fa innal munafiqa yamtani'u minha liqawli la ya'taqiduha. Karena orang munafik itu adalah mencegah dirinya, tidak mau bayar zakat karena tidak punya keyakinan atas itu. Nah, hadis yang pertama kata Nabi SAW, az-zakatu kontorotul islami. Az-zakatu kontorotul islam. Zakat itu adalah termasuk jembatannya. Ya, jembatannya Islam. Ya. Ayjisruhul ladzi ya'buru minhu ilaih. Maksudnya yang dilewati. Fa ita uhatorikun pitamkin fiddin. Sementara orang yang memulakan zakat itu satu jalan untuk ya meyakinkan, memungkinkan dalam agama. Ya, az-zakatu kontorotul Islam. Jadi zakat itu termasuk jembatan. Jadi kalau Islam ini ingin lebih maju, salah satunya adalah melalui zakat. Hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu adalah sebagai pembersih atau sebagai tanda bukti sucinya iman. Tuhrul iman. Ya, tuhrul iman. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu al-imana illa biz-zakati. Bayangkan. Tidaklah menerima Allahu oleh Allah al-iman akan iman seseorang illa biz-zakati, kecuali dengan zakat. Wala imana, tidak ada iman liman bagi seseorang la zakata lahu, yang tidak mau membayar zakat. Yang tidak ada zakat baginya sementara dia sudah sampai nisab. Nah, itu. La yaqbalullahu, tidaklah menerima siapa? Allah. Al-imana, apa yang tidak terima? Iman seseorang. Illa bizakati, kecuali dia ya keluarkan zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda hadis berikutnya, hassinu amwalakum bizzakati. Ya, jagalah oleh kalian amwalakum, akan harta kalian. Bagaimana untuk menjaganya? Bizzakati, dengan zakat. Ya, artinya ay bi ikhrajiha, keluarkan zakat. Pamatali pamahlun fi barrin wala bahrin illa biman'iha. Tidaklah lenyap harta baik di lautan atau di darat kecuali orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi termasuk diantara supaya harta kita terjaga, keluarkan zakatnya. Kalau tidak nanti kebakaran lah, kecurian lah, atau habis pada hal yang sia-sia. Jadi asbab dimusibahi. Ya, bisa. Sebab musibah bisa semuanya. Allah keluarkan dengan caranya sendiri. Tanpa kita sadari. Iya, kita sadar. Kemudian apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wada'u mardakum bis-shadaqati." Wada'u, obatilah, mardakum, penyakit kalian, bis-shadaqati, dengan sedekah. Dalam artian kan sedekah ini bisa maknanya sedekah wajib.
zakat. Ya, zakat. Wis sedekah. Penyakit. Sesuai dengan usaha DP. Belum tahu pinang usaha DP. Corona ini. Corona. Malam mingguan. Ya, fa innaha anfa minad dawa'il hisibah, lebih bermanfaat kadang-kadang daripada obat yang bersifat zahir. Wa a'iddu lil bala'i ad-du'a, siapkanlah, persiapkan oleh kalian lil bala'i, untuk menghadap bala, ad-du'a, sebuah doa. Wa'iddu, persiapkan. Ya, wa'id, ya persiapkan. Ai bi anta da'u inda nuzuli. Hendaklah kau punya doa ketika turun musibah tersebut. Fa innahu yarfa'uhu, karena itu akan mengangkatnya. Rawahu Tabrani wa Abu Naim wal Khatib. Ya, wasta'inu, hendaklah kalian minta tolong ala hamlil bala bid du'a'i wa tadarru. Hendaklah kalian minta tolong kepada Allah supaya hilang bala itu dengan doa dan penuh khusyuk, tadarru, ketawadukan, kerendahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi barrin wala bahrin. Tidaklah celaka oleh harta, baik di darat atau di lautan. Tidaklah akan binasa oleh harta, baik di darat atau di lautan, illa biman'iz zakati, kecuali tidak mau dikeluarkan zakatnya. Coba tong aja lah. Sebut je lah. Tekno. Hati untuk. Dah. Aina? Manafi ya. Mahalaka malun fi barrin wala bahri illa biman izzakah. Kama fil hadis alladhi rawahu Ibnu Adi wal Bihaqi an Aisyah. Ya. Itu antaranya. Wa qala sallallahu la imana liman la salata lah. La imana, tidak ada iman. Liman, kepada seseorang, la salata lahu, yang tidak ada solat bagi itu siman. Ya. Tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak ada solatnya. Wala salata, tidak diakui solat seseorang, itu maksudnya. Liman, bagi orang, la zakatalah, yang tidak memerlukan zakat, padahal dia sudah sampai nisab hartanya. Nah, dia solat, tapi soal zakat dia nggak mau. Nah, itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi bersabda, tahhiru amwalakum biz zakati, sucikan oleh kalian akan harta kalian dengan zakat. Cara diantara bentuk pembersih harta kita adalah zakat. Wah, ini kita baca matanya saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakatu, siapa yang sudah wajib atasnya mengeluarkan zakat, falam yadfa'ha, namun dia tidak mau enggan untuk mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakatnya, ai az-zakah liman yastahiquha, az-zakatu liman yastahiq, zakat kepada orang yang berhak, adalah per asnaf, fahuwa finnar, maka dia nanti kalau begini dia enggak mau bayar zakat padahal sudah sampai, maka ini nanti dia tempatnya adalah neraka. Kenapa? Dia sudah sampai wajib mengeluarkan zakat. Wa qala sallallahu la khaira fi malin la yuzakka, tidak ada kebaikan pada harta la yuzakka, yang tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak ada kebaikan. Ya, tidak ada kebaikan sama sekali. La khaira malin la yuzakka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mana'a az-zakata mana Allah taala an hifzil mali. Man mana'a, siapa seseorang yang mencegah dirinya az-zakata, tidak mau membayar zakat, mana Allah, justru Allah akan menghalangi, mencegah an hifzil mali, dari penjagaan hartanya. Jadi kalau ingin harta kita terjaga, aman, ya keluarkan zakatnya. Nah, jangan sempat Allah mengeluarkan dengan caranya sendiri. Ya. Ini sudah 5 kali cerah. Pak Tony kok pernah menonton nerang juga. Like, share, and comment para jamaah. Ini ya. Kita 3 bab. Al-babus sabi'a asyara,
bab yang ke-17 fi fadilatis shadaqati fadilah shadaqah. Fadilah sunnah namanya. Nah, Sunnah. tadi zakat, sekarang sedekah. Sunnah. Ya, diriwayatkan bahwa waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah yaqul la taruddu as-sa'ila walau kana kafira. Janganlah engkau menolak peminta-minta walaupun sekalipun dia kafir. Ada orang meminta-minta, ini kalau bagusnya ya, sekalipun dia mungkin bukan apanya. Qala rajulun minas sahabati, berkata seorang laki-laki dari sahabat, "Ya Rasulullah, wa hal lana an natasaddaqu bi syai'in min amwalina ilal kufar?" Apakah ya hal lana, apakah boleh bagi kami bersedekah sesuatu kepada ya orang kafir? Faqala na'am, innahum khalqun min khalqillah. Ya walaupun mereka kafir kan mereka tetap makhluk Allah. Mereka tetap ciptaan Allah. Wa inna shadaqata, sesungguhnya sedekah, la taqa'a fi yadir rahman, itu akan jatuh, dia pemberian itu adalah akan tercatat di tangan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadza fi riyadis shalihin. Begitu Rasulullah. Jadi sekalipun dia mungkin bukan beragama Islam, tetap dinilai ya sedekah kita. Andai kata kita nggak tahu. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tamna'u maitatas su'i. Sedekah itu tamna'u, mencegah itu sedekah. Maitatas su'i, akan mati su'ul khatimah. Jadi orang yang sedekah itu maka berarti di antara fadilah orang yang bersedekah adalah menyebabkan dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam shadaqatus sirri, sedekah yang secara rahasia, yang diam-diam. Tutfi'u ghadbar rabbi, ya, tutfi'u, memadamkan, ghadabar rabbi, murkanya Allah. Ghadabar rabbi, murkanya Allah. Ya, wa shadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Sementara sedekah dengan terang-terangan itu adalah sebagai junnah, benteng. Ya, minan nar, dari neraka. Nah, itu. Jannah, junnah, jinnah, janin, itu sama. Ya. Jadi kalau kita bersedekah secara sir, itu mencegah kita daripada azab yang seharusnya kita sudah ya layak juga dapat. Tapi karena kita adalah orang yang sering bersedekah, itu bisa Allah tunda dulu, Allah cegah. Ya, itu hebatnya. Walaupun satu suap yang kau kasihkan kepada peminta-minta itu sangat bermanfaat. Nah, ini kita baca supaya apa? Kemudian as-shadaqatu, sedekah itu karena Nabi tasuddu sab'ina baban minasu, menutupi 70 pintu minasu'i, daripada keburukan. Ya, daripada keburukan. Termasuk penyakit baros, penyakit kista, penyakit kulit dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ittaqun nar. Ittaqun nar maksudnya apa? Jadikanlah antara kamu ada dinding terhadap neraka. So, salah saya internetnya. Ada skripnya? 15, 16, 17 doang. Kita juga live di YouTube. Janganlah kamu neraka walaupun Iya, tamat. walaupun sebengkah kurma. Ya, bisik kitamroh, belahan kurma itu maksudnya. Yang kedua ada tani wa biar neraka dia. Ya, maksudnya ittaqun nar, jadikanlah antara kamu dengan neraka itu ada benteng. Maksudnya jangan sampai kita masuk neraka. Di antara benteng kita dari kita dengan neraka itu buat jarak apa? Itu dengan sebengkah kurma yang sering berbagi. Perjalanan. Ini buat. Sini gitu. Mau kau mati kat mana maksud? Kalau yang dalam sini. Benar. Live mungkin. Sampai. Apa sih mati? Ini telepon HP-nya. Astagfirullah. Ya?
Pamatiya lang na. Ang terho. Hospital na ko eh. Dia mati. Bukan pakai. Ya, ya lumba po. Mo dulu eh. Mati gini son. Enggak ada habis. Memang ngotun ya. Jadi begini. Benar, Illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Apa illam tajidu, jika tidak kamu mendapati apa yang mau disedekahkan. Fabi kalimatin thayyibatin, setidaknya kalimat yang baik yang kau sampaikan padanya. Ya. Nabi begitu. Kalau nggak ada, dia bilang begini, besok datang sini mudah-mudahan ada, kata Nabi. Ya. Jadi ustadzan pisido aku itu. Nah. Fabi kalimatin thayyibah. Ucapan yang baik apalagi itu sedekah. Sedekah yang paling bagus ilmu. Abdulus sadaqati ya nasrul ilmi. Ya, wa qala sallallahu Nabi bersabda, ya, la tastahyu min i'ta'il qalil. Jangan engkau merasa malu dengan memberikan yang sedikit. Ya, jangan malu karena sedikitnya malu aku kasihnya. Jangan. Ya, fa innal hirmana, sesungguhnya mencegah hirman, tidak jadi memberi, adamul itabil kuliah, aqallu minhu. Ya, sesungguhnya kau cegah dirimu tadi tidak memberikan yang sedikit itu adalah aqallu minhu. Justru itu adalah paling sedikitnya dari yang sedikit tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ilan naharathul malaikatu yaumal qiyamah. Siapa orang nahara, ya, nahar ini adalah artinya membentak. Sa'ilan peminta. Naharathul malaikatu yaumal, itu jawab daripada man. Besok malaikat yang membentak dia pada hari kiamat. Minta kau peminta-minta. Boleh jadi dia adalah orang yang mendoakan berkah kepada kita. Berarti bentak pamit. Ya, sa'ilan di sini adalah orang-orang, sa'ilan di sini lebih kepada orang yang meminta untuk kebutuhan keluarganya. Ya, untuk membutuhkan keluarga, sehingga dia mengapakan, sehingga kita nggak boleh bercakap kasar kepada mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahrul huril 'ain, adapun daripada mahar para bidadari yang cantik yang menawan, qabdatut tamri, itu adalah segenggam tamar, wa falqul khubzi, sebengkah roti. Itu maharnya bidadari. Alah. Bayangkan maharnya bidadari, qabdatut tamri wa falqul khubzi. Wa qala sallallahu mana qasamalun min shadaqah, tidak akan berkurang oleh harta dengan sebab sedekah. Hadis ni loh. Ya. Hadis ni. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu syai'un 'azim, sedekah itu adalah sesuatu yang sangat agung. Qalaha salasan, Nabi katakan sampai berulang-ulang 3 kali. As-shadaqatu syai'un 'azim, as-shadaqatu syai'un 'azim. Qalaha, dia Nabi ucapkan itu salasan 3 kali. Itu di antaranya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kalau menurut Imam Abu Hanifah, was-shadaqatu afdalu min hajjit tatawwu'i inda Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, sedekah itu lebih utama daripada haji sunnah. Bayangkan. Menurut Imam Abu Hanifah. Ya. Apalagi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi as-shadaqatu taruddul bala'a, sedekah itu adalah menolak bala. Wa tutawwilul umrah, memanjangkan umur. Memanjangkan umur. Maksudnya apa? Ya, tubaraku fihi wa yusrafu fit ta'at. Berkah umurnya selalu dalam ketaatan. Itu maksudnya. Bab samina asyara dan mati quality membaca salat. Dua bab dari baik dalam sebuah yang pertama itu. Ya. Al-babus saminu asyara, bab yang ke-18. Ini kita baca matan aja karena 20 hadis. Ya, kita mau nargetkan. Assalamu Fi fadilatis salami, pada kefadilah salam. Hadis pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla al-kalami. Jadi salam itu letaknya sebelum berucap.
Jangan berucap dulu sebelum salam. Ya, makanya kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, al-ibda'u bis salami sunnatun. Memulai salam itu sunnah. Ya, memulai salam itu waradduhu akadun min ibtida'i, dan menjawabnya itu lebih muakkad lagi daripada memulainya. Ya. Cuma sigotnya itu imma ayyadahu la al-alifa wal lam fa yaqulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuang. Yang bagus salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan boleh salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yazida ala zalik, enggak perlu ditambah. Ya, sunnah itu ayusallimal masi alal jalis, yang sunnahnya itu yang berdiri bersalam kepada yang duduk. Warraqib alal masi, yang menunggang bersalam kepada yang berjalan. Wassalamul wahid minal jamaah ya ala ghairihim yajaji. Satu orang saja dari jamaah mengucapkan salam kepada jamaah. Nah, itu sudah cukup. Salaman sudah ini. Assalamualaikum. Tapi kalau mau ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Assalamualaikum saja bagus. Jauh nih. Kalau nyunggu BG, pada assalamualaikumnya 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi berarti minta 30 bang. Ya, kita mengucapkan salam juga kepada anak-anak mustahab, yang enggak baik. Kenapa? Karena sebagai li'anna fihi ta'limul adab lahum, sebagai mengajari adab kepada mereka. Ya, kepada anak-anak. Tapi kalau ada amma salam rajul alal mar'a sabati, tapi ada pun salamnya laki-laki macam kamu kepada awewe, anak-anak gadis yang masih muda, pamakruhun. Hukumnya bisa makruh, ya. Wa in kanat barizatan. Jika itu ada hanya sekedar untuk menumpahkan tabarus dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, malah harus enggak apa-apa. Kalau ramai-ramai. Kalau sendiri cuma kalian berdua, assalamualaikum deh. Itu enggak ada apanya itu, makruh begitu itu. Iba namanya internet. Iya, wajib teman. Iya, ya kalau menjawab ya. Ngibit dah orang ni. Oh lah, maksudnya tapi wajib dia jawab. Ya kan perbuatan ini baik makruh, tapi ia wajib menjawab. Ya, bahkan wal yusallim ala mutalabbisin bil ma'as, tapi tidak dianjurkan kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang berbuat maksiat. Datang ke dia, assalamualaikum, enggak. Atau kaman istaja ala qaumin yal'abuna bisatranji wan nardi yasrubuna al-khamra wa yal'abuna bil juji wal qimar. Tidak juga kita mengucapkan salam kepada kaum yang main catur. Ya, kalau kau tanya ulama salafi seperti Syekh Saleh Fauzan, bagaimana hukum catur? Haram, kata dia. Ya, kalau kita mungkin makruh lah. Ya, begitu juga main dadu. Apalagi orang minum khamar, sedang orang minum khamar tidak disunnah, tidak dianjurkan kita ucapkan salam. Ya, atau main judi. Judul. Telak malaleng awak ucapkan salam dia. Buat membaca Al-Quran yang ada. Ya. Icap tu salah. Ya, jelas, enggak apa-apa. Orang Wajib ini menjawab nih. wajib. Ya, salam apanya? Maksudnya iya membaca Al-Quran yang ada kan. Iya, selesai baca Quran dijawabnya. Wa kadzalika yustabu liman qama minal majlis ayusallama ala ahli. Begitu juga dianjurkan kita ya, wa yustahabbu li muslim al-musafatu lahi, musafahah. Ya, bagi muslim itu musafahah, jabat tangan itu sunnah. Ya, jangan dia lepas ya sebelum dia izakanahul mubtadi. Apabila dia memulai jangan lepas. Dia memulai, usahakan kawan yang itu dulu melepasnya. Pangili lalai. Ya, kalau berpelukan dia waqabbala, mencium ahan wa ra'sal ahar wa yadahu ala wajhi tabaruk jajah. Boleh. Sambil mencium kepalanya boleh. Kalau apa lalak-lalak. Alah, jangan perempuan. Ya, tapi mencium kepala itu boleh, apalagi ulama. Tapi wa amma takbilul fami fa makruhun. Tapi kalau mencium bibir, mulut laki-laki sama laki-laki makruh hukumnya. Bisa haram. Ya, Ya, bisa haram. Transfer barokah dia ngomong bro. Mudah sudah ya. Apa ya?
Suni mencium na so na sa begini dan nerit ayah hai. Apa ya? Itu boleh, boleh, Pipinya saja. Pipi na siya. boleh. Kau sudah hadir memben itu ini. Nggak kalap di sini. Pipi ini paling aman kan? Wa qala man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu. Siapa mulai ucapan sebelum salam tidak perlu dijawab. Berarti pula ustaz marpantun pada baru masalah dah wajib jawab salam. Tidak perlu jawab. Mulai bismillah ya Pak Jodoh. Sama. Kalau berdasarkan hadis ini. Tapi ada juga pendapat yang kedua seperti ya sering di Buya Yahya, Habib Quraisy, itu kadang-kadang orang bismillah dulu karena mereka menganggap ya memulai sesuatu itu tadi saling tarik menarik hukum itu. Nah, ada yang mengapakan Punya dalil juga. Iya di bawah aku toki ya. Gitu. Pada nasional na teringat juga Omar khutbah ya bismillah baru alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Nanti besok ini bismillah ya. Ya, sebenarnya nggak cuma kalau bisa dihindari ya. Bisa alhamdulillah. Langsung alhamdulillah. Ya, man bada'a bisalami fahuwa aula billahi wa rasulih. Siapa orang yang ya, memulai dengan salam, mahuwa aula billahi wa rasulih, maka inilah orang yang sangat ya lebih utama di sisi Allah dan Rasulnya. Dalam artian ya lebih diberikan keamanan. Wa qala sallallahu assalamu min asma'illahi ta'ala. Salam itu termasuk daripada asma Allah. Ya, assalamualaikum. Wa doa Allahu fil ar yang Allah letakkan di bumi. Maka kalau sudah begitu dia sebagai nama Allah, fa'absuhu bainakum, sebarkan di antara kalian. Jangan malu-malu ucapan salam. Itu budaya apa kita? Senjata kita itu adalah orang Islam, ciri kita. Fa innar rajula al-muslima, sesungguhnya laki-laki yang muslim, idza marra biqaumin, kalau dia lewat satu kaum, fa sallama alaihim, diucapkan salam, faraddu alaih, dijawab atasnya, kana lahu alaihim fadlu darajatin, maka ada atas mereka keutamaan derajat bitaskirihi, dengan menyebutkannya dan mengingatkannya iyam kepada mereka assalam akan salam. Fa illam yaruddu alaih, jika mereka tidak menjawab, radda alaihi man huwa khairu minhum, namun dijawab atas orang yang lebih baik daripada mereka, wa atyab, yang lebih baik. Siapa maksudnya itu? Malaikat. Andai kata nggak dijawab pun Tuhan, ada malaikat yang menjawab. Kenapa? Karena fahawasul malaika abdul min awamil basar. Karena khususnya malaikat itu lebih abdul daripada awamnya manusia. Daripada orang awamnya manusia. Waduh. Wa qala sallallahu inna awlan nasi billahi man bada'um bisalam. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang selalu memulai terhadap orang yang berjumpa dengan salam. Wa qala Nabi sallallahu ra'sut tawadu, pokoknya sifat tawadu al-ibtida'u bisalam, adalah yang selalu memulai salam. Jadi ciri orang tawadu itu adalah selalu mulai salam. Assalamualaikum. Itu bagian daripada ciri Orang tawadu. Bidal taqal muslimani. Apabila berjumpa dua muslim. Tapi kalau ahli bid'ah yang selalu berbuat dosa besar, tidak bertobat, tidak mesti mengucapkan salam kepada mereka. Dan nggak mesti jawab salamnya. Kalau ammal mubtadi' adapun ahli bid'ah, man iktarafa dzanban 'adziman, yang selalu terang-menerangan melakukan dosa besar, tidak bertobat, ya, payan bagi Allah yusallim alaih, tidak usah ucapkan salam samanya. Atau andai kata dia salam, enggak usah jawab. Kita bahas baru. Orang kafir bersalam dia ya. Iya. Kaza qala al-Bukhari wa ghairuhu minal ulama. Begitu kata Imam Bukhari. Dulu. Lagi dengan yang orang kafir juga bersalam. Alaikum. Ya boleh, waalaikum saja. Waalaikum. Kamu juga. Waalaikum saja tanpa salam. Ya. Ada hadisnya. Kalau non muslim itu kan mandi pergi lah. Masalah musik sih lah. Alhamdulillah ya. Pontan kan. Ya, kita nggak boleh mendiamkan saudara kita muslim di atas 3 hari.
kecuali ya ahli bid'ah, ahli yang sesat, ahli maksiat. Kita boleh ya senantiasa dianjurkan kita untuk menghindarinya. Ya, bahkan sampai nanti dia lepas daripada perbuatan dosa tersebut dengan cara kita tadi. Kita merasa tersinggung, tapi supaya dia sadar. Ijal taqa al-muslimani aqrabuhuma ila Allah Ta'ala man bada'a bisalam. Ketika berjumpa dua muslim, aqrabuhuma yang paling dekat mereka antara keduanya dengan Allah siapa? Man bada'a bisalami, yang memulai salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam abkhulun nasi may yabkhulu bisalami. Manusia yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dalam mengucapkan salam. Ya, enggan dalam mengucapkan salam. Itulah orang yang paling pelit. Wa qala sallallahu tahiyyatun, salam itu adalah tahiyat, penghormatan limillatina, bagi agama kita, wa amanu li zimmatina, sebagai keamanan bagi zimmah yang tidak mengusik agama kita. Qala Allah Ta'ala wa iza huyyitum bi tahiyatin, jika engkau ya memberikan penghormatan dengan penghormatan, fahayyu, maka berilah penghormatan bi ahsana minha, dengan yang baik, au rudduha, atau jawab dengan yang terbaik. Maksudnya assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala daumil akhirah. Jawab begitu. Perturuan dari makanan. Masya Allah. Mungkin. Ya, apa? Betul berubah. Tawadhu al-karim sendiri. Udah habis. Ada dulu. Wallahu a'lam. Wah. Terus Bapak ya, Aja cetung aja. Ya kita baca cepat aja. Innakum su'ad tafaddal. Kulluhum. Silahkan Hams. Ya, silahkan bertanya. Pak Hamzi. Coba mengisi suhu siapa? iya Bang. Dan dia. Sian. Oleh anak-anak. Kajit anak-anak usia usahakan mah. Oh, saya Sunnah didikan subuh itu soal kajian subuh. Sekali tidak ada pertanyaan. Parah ini. Oh, makanya subuh. Soal kajian subuh, habis subuh. Silahkan Hamzi. Anak-anak. Isi mengisi usul siap. Nggak apa-apa. Isi